kapan ya Yesus itu diangkat jadi Allah, atau sejak kapan Yesus itu Allah itu menjelma dari Yesus? Oke, ya. Saya jawab ya. Nggak ada. Yesus adalah Tuhan dan Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Fil bad'i kanal kalimat wa kanal kalima indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena dialah yang awal dan yang akhir itu. Ana huwal awal wal akhiru, sama seperti yang dicontek oleh konsep Tuhanmu yang difirmankan melalui nabimu itu, yang katanya nabi. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia tidak memiliki awal karena dia adalah sang awal itu sendiri. Dia tidak memiliki akhir karena dia adalah sang akhir itu sendiri. Mengerti? Jadi kalau ditanya sejak kapan Yesus diangkat jadi Tuhan, tidak pernah kami angkat-angkat. Ya, yang diangkat itu adalah arsy-nya Allah. Hamalatul arsy adalah malaikat pemikul arsy-nya Allah, itu yang mengangkat-ngangkat. Jangan kamu tanya kami, karena Yesus sendiri tanpa perlu diangkat, dia sudah naik sendiri ke sorga. Nggak perlu ada yang ngangkat-ngangkat. Ngerti? Ya, Yesus sendiri yang membuktikan kemuliaannya, dia naik ke sorga dengan begitu mulia. Ya, begitu. Yang perlu diangkat-angkat itu adalah arsy-nya Allah. Allahmu itu ada di atas arsy dan dipikul oleh malaikat, yang dinamakan dengan hamalatul arsy. Ya, jadi jangan disamakan. Ya, ngerti? Sudah dijawab ya. Jadi tidak ada Yesus diangkat kapan. Kapan itu kan terbatas ruang dan waktu. Yesus adalah Tuhan dan Allah, tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak on off. Ngerti? Sekalipun dia jadi manusia, tadi dari awal saya sudah jelaskan, sekalipun dia menjelma menjadi manusia, keilahiannya tidak pernah hilang atau berkurang. Ngerti nggak pemahaman Islam sampai di sini? Ya. Pertanyaannya itu aja masalahnya dan sudah sering dijawab. Jadi saya rasa seperti itu. Di saat Yesus masih orok, apa kuasanya? Kuasanya adalah membuktikan kelahirannya menjadi berkat dan menjadi terang dunia dan menggenapi nubuatan para nabi. Masih ditanya kuasanya apa? Wong ketika dia masih dalam rahim ibunya saja, Elizabeth yang hanya bertemu ibunya yang sedang mengandung Yesus Kristus, kita tahu dalam Injil Lukas dia penuh akan Roh Kudus. Kedatangannya membuktikan Yohanes pada akhirnya dikandung di dalam rahim Elizabeth, yang dimana pada saat itu Zakaria di dalam masa tuanya. Masih bertanya. Ya. Kamu juga kayaknya nggak pernah Islam tuh yang tadi komentar. Oke, silakan begitu. Pak Sukaryadi, silakan. Di apa lagi? Pertanyaan apa lagi? What country is this? Indonesia. Yesus bukan Tuhan, tapi utusan. Tapi kamu bapaknya. Ya. Halo ya. Halo ya Bang. Ya. Satu lagi tentang, jadi kalau pengikut Yesus sudah pasti jaminannya surga kan, yang jelas begitu. Keselamatan yang kekal, yes. Kehidupan kekal. Masalah Yesus. Yesus tidak pernah memiliki masalah. Yesus tidak pernah memiliki masalah. Justru masalahlah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, termasuk permasalahan dunia. Nggak pernah Yesus punya masalah. Kenapa kamu bilang masalah Yesus? Yesus bukanlah masalah. Yesuslah penyelesaian segala masalah itu. Jangan salah ngomong ya. Saya nggak pernah mau menerima kata-kata yang kamu bikin dalam pola pikir Islammu itu. Jangan pikir saya lengah. Saya tidak pernah lengah. Ya, jangan pikir oh sepele. Enggak, ini enggak sepele. Ini namanya penistaan dan merendahkan. Jangan pikir oh Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Keimananmu yang perlu dibuktikan. Ya. Jadi jangan bilang masalah Yesus. Yesus itu bukanlah masalah. Yesus adalah penyelesaian segala masalah. Begini. Ini artinya mungkin bahasa ya, dari bahasa mungkin agak. Ya makanya nggak usah pakai bahasa Islam, bahasa Indonesia aja yang baik dan benar. Susahnya apa sih? Emang kamu dulu di sekolah pernah ada kurikulum bahasa Islam? Ya udah nggak usah dipaksain, makanya pakai bahasa Islam, bahasa Indonesia aja. Ya, ini kan bahasa Indonesia. Nah ini baru bahasa Indonesia. Tadi bahasa Islam.
Ini kan bahasa Indonesia. Jadi yang saya mau tanya Ya, ini satu bahasa hal lagi Indonesia. yang Ini menyangkut sekarang bahasa Indonesia. ketuhanan Yesus yang pertama, yang kedua masalah ini ya, masalah ini masalah pengikut Yesus semua dijamin surga. Yang pertama itu, yang kedua masalah pengorbanan Yesus di tiang salib. Udah dibilang stop ngomongin masalah-masalah. Kedatangan Yesus tidak pernah membawa masalah loh. Yesus tidak membuat ayahnya itu jadi BUNUH, nggak seperti junjunganmu ke kami, nggak seperti junjunganmu meninggalkan istri-istrinya menjadi janda, nggak bisa dinikahin, nggak bisa dinafkahin lahir dan batin. Hah? Yesus nggak pernah meninggalkan masalah seperti junjunganmu yang membuat perpecahan dengan umatnya sendiri dengan mengeluarkan sabda umatku menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Justru Yesus memberikan penyelesaian masalah dengan mengatakan tetelestai, sudah selesai di kayu salib. Ya, dan pengorbanan Yesus bukanlah masalah, justru kedatangan junjunganmu itu yang membawa masalah. Mendistorsi pengorbanan dan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan jangan juga kamu anggap kami sebagai masalah, karena sedari mula kami tidak pernah mencari masalah. Justru masalah itulah yang kemudian datang kepada kami satu persatu bertubi-tubi. Termasuk kedatangan ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya nabi biasa, tidak disalibkan, diserupakan, itu baru masalah. Mengerti? Jadi jangan bilang masalah-masalah. Kalau itu masalah, kamu harus punya rumusan masalah. Bukti itu adalah masalah apa? Masalahnya dari mana? Seperti apa masalahnya? Jangan asal ngomong. Udah saya bilang jangan asal ngomong. Jangan pakai pola pikir Islam. Lain kali kalau bicara itu dipikir. Apapun yang dikeluarkan dalam mulutmu itu membekas pada pikiran dan otak orang. Mengerti? Jadi jangan anggap seolah-olah kamu sedang buang hajat, cebok, selesai, bersih. Enggak. Kau berbicara di sini didengar oleh 2100 orang. Kita punya daya nalar yang lebih, puji Tuhannya, dibanding dengan kalian. Ngerti? Jadi jangan pakai kata-kata yang ambigu dan bias. Sok pinter Joseph. Ini saya bingung bacanya. So itu untuk memuji atau mengatakan saya itu sok pinter gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Memang untuk orang seperti ini kita harus sok pinter, karena kalau kita nggak sok pinter, orang seperti ini yang akan naik ya. Naik untuk berbicara, naik untuk mengajar dan seterusnya. Silakan. Silakan Pak Sukaryadi. Amazing grace. Halo. Ya. Halo. Ya. Jadi gini, bukan masalah yang saya tanya, bukan masalah yang tanya. Jadi begini, begitu Yesus di tiang salib mengorbankan dirinya sebagai bentuk penebusan dosa bagi umatnya, yang saya tanya, kenapa pada waktu diangkat di tiang salib, sebelum diangkat di tiang salib, Yesus merasa ketakutan? Ya. Ya. Oke. Saya jawab ya. Pertanyaan, saya jelaskan ya. Yesus tidak hanya menebus dosa umatnya, Yesus menebus dosa seluruh dunia, termasuk saya, termasuk kamu, termasuk orang yang tidak percaya kepada Kristus pun Yesus tebus itu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan tebusan itu? Supaya tebusan itu bisa dipakaikan ke dalam kedagingan kita yang fana ini, kita perlu mengalami pembaptisan. Mengerti? Jadi jangan membatasi penebusan itu seolah-olah Yesus hanya menebuskan orang-orang terpilih. Enggak, Yesus menebus untuk seluruh umat manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan hanya akan umatnya, tetapi akan dunia. Bahkan Yohanes pun menuliskan suratnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Ketika Yohanes memperingati tentang dosa, Yohanes pun memberitakan tentang penyaliban, pengorbanan Yesus. Kita punya satu-satunya perantara penebusan dosa itu kepada Bapa, yang menebus dosa bukan hanya dosa kita tetapi dosa seluruh dunia. Jadi teman-teman harus mengenai. Tetapi tadi saya sudah kasih garis cetak tebal. Penebusan itu bisa kita pakaikan di kedagingan kita yang fana ini dengan memasuki atau mengalami sakramen pembaptisan sebagai pintu gerbang untuk menerima keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib itu.
Ya, jadi tetap harus ada syaratnya. Nggak bisa dengan cuma-cuma, nggak bisa dengan hanya mengucapkan 2 patah 3 patah kalimat. Mengerti? Bukan seperti ajaran mereka. Oke, terus ya kemudian kamu bilang, bentar teman-teman.